Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Banjir dapat terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan yang dipengaruhi daya dukung lingkungan tidak memadai, perubahan iklim ekstrim, berkurangnya area resapan, hutan gundul, saluran irigasi, sungai menyempit, mengalami pendangkalan, desain tata ruang yang buruk, dan pemanasan global. Dari data BNPB tahun 2012, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dapat kita lihat bersama bahwa bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia dengan 40.690.352 total jiwa di seluruh provinsi serta potensi kerugian yang mencapai 2,21 triliun. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan harus segera ada langkah pencegahan yang terintegrasi. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, dan berakibat tersumbatnya saluran air, semakin mengecilnya lahan resapan sehingga tidak mampu menampung debit hujan. Banjir selalu membawa dampak buruk dan merugikan, seperti mengganggu kesehatan, ekonomi, dan juga lingkungan. Oleh karena itu, kita harus peduli dan segera membuat aksi untuk mencegah terjadinya banjir dan mengurangi resiko yang lebih buruk terutama kepada anak-anak dan generasi mendatang. Resiko dampak bencana banjir ini dapat kita minimalisir dengan dibuatnya APB atau alat peringatan banjir. APB atau alat peringatan banjir adalah alat yang dibuat khusus oleh komunitas atau masyarakat dengan merangkai berbagai komponen atau modul yang disatukan fungsinya, sehingga berguna sebagai pemberi peringatan banjir jika terjadi perubahan kenaikan permukaan air yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi maupun banjir kiriman. APB ini berfungsi untuk memberitahu individu dan masyarakat akan terjadinya potensi banjir dan bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Lalu bagaimana cara kerja APB? Secara umum, cara kerja alat tersebut adalah ketika pelampung yang terpasang pada rangkaian radar toren terdorong ke atas oleh air drainase yang naik dan saklar pada radar toren terhubung atau tertutup. Sehingga arus listrik dari baterai mengalir atau mensuplai daya ke modul dan lampu sirine. Sehingga kemudian suara sirine terdengar keluar pada speaker dan lampu sirine memancarkan cahaya berkedip mengikuti suara sirine. Cara kerja alat peringatan banjir ini cukup sederhana namun efektif. Diperlukan adanya alat peringatan banjir di wilayah-wilayah padat penduduk atau perkotaan yang rawan banjir. Adapun cara pembuatan alat peringatan banjir ini adalah: pertama, kita perlu menyiapkan peralatan safety terlebih dahulu, seperti baju kerja workshop, sarung tangan kain, kacamata kerja, sepatu safety, dan helm safety. Setelah itu, siapkan peralatan atau bahan produksi APB, seperti mesin gerinda potong atau gergaji besi, mesin bor dan mata bor, mesin las listrik dan elektroda, roll ekstensi kabel listrik, kikir, palu, penitik, spidol permanen dan pensil, penggaris atau meteran, beberapa lembar kertas ukuran A4, dan double tape. Lalu, bahan penyusun dan peralatan perakitan APB seperti saklar utama, aki atau baterai 12 volt 7,2 ampere hour, sekring atau fuse 4 ampere, regulator daya 10 ampere, modul sirine 40 watt, volt per ampere meter 10 ampere, kabel serabut secukupnya 1 x 0,75 mm, panel tenaga surya 20-50 watt peak,
speaker 25 watt, lampu sirine atau blitz, radar toren dan pipa pelindung plus dop 3 inci, kabel serabut 2 x 0,75 mm, tali sling kurang dari atau sama dengan 2 mm, mur baut M3, M4, M5 secukupnya, klem pipa 3 inch, klem pipa 1 inch, pipa PVC 1 inch, box panel ukuran 25 cm x 15 cm x 35 cm, dan gembok. Adapun peralatan perakitan alat peringatan banjir adalah peralatan solder atau solder station, timah solder 0,8 mm, pasta solder atau load pad, tang potong, tang lancip, tang kombinasi, tang crimping sekun, selang bakar atau heat shrink, solasi listrik, obeng plus, obeng minus, tes pen, multimeter, dan kunci pipa 18 inch dan 10 inch. Untuk bahan dudukan seperti H panel tenaga surya dan T lampu sirine, dan kerangkeng adalah besi siku ukuran 35 mm x 35 mm x 2,5 mm, besi pipa galvanis 1 inch, flock shock atau reducer 3 x 1 inch, wire mesh 5 cm x 5 cm x 5,5 mm, engsel, gembok, U-bolt 3 inch, dan U-bolt 1 inch. Terakhir adalah bahan tiang mandiri APB yang harus dipersiapkan ukurannya terlebih dahulu, yaitu besi pipa galvanis 3 inch dan besi angkur. Setelah peralatan dan bahan untuk produksi APB sudah dipersiapkan, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan box panel. Box panel yang diperlukan dalam pembuatan APB kali ini berukuran 25 cm x 15 cm x 35 cm. Box panel digunakan sebagai tempat dan pelindung komponen utama APB, sekaligus dilindungi menggunakan kerangkeng yang digembok di bagian luarnya. Juga agar terlindung dan aman dari hujan dan panas, serta pengamanan dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab seperti perusakan, pencurian, atau vandalisme. Sebuah box panel di dalamnya terdapat plat untuk meletakkan komponen, disebut mounting plate. Selanjutnya, mounting plate dalam pembuatan APB disebut plat komponen. Pada plat komponen inilah modul atau komponen utama APB dipasang. Mari kita simak bagaimana membuat penempatan modul atau komponen pada plat komponen. Yang pertama kita lakukan adalah membuat penempatan modul atau komponen pada plat komponen. 1. Lepaskan pintu box panel dan bagian plat komponen dari dalam box panel. Tandai pasangan plat dan box panel, misal box 1, dan tandai penunjuk bagian atas dengan tanda panah pada plat komponennya. 2. Dengan menggunakan kertas A4 dan pensil, aturlah penempatan posisi baterai, regulator daya, dan modul sirine dengan memberi tanda titik pada lubang-lubang bautnya. 3. Pada kertas A4 yang telah ditandai titik-titik tadi, dilekatkan pada plat komponen menggunakan double tape. Selanjutnya, pada posisi titik-titik ditandai menggunakan alat penitik, sehingga plat komponen terdapat tanda bekas penitik yang nantinya dilakukan pengerjaan bor untuk membuat lubang baut. 4. Tempatkan komponen APB pada plat komponen kemudian dibaut. 5. Hingga tahap ini proses penempatan komponen APB pada plat komponen telah selesai dan siap untuk dipasang kembali ke dalam box panel. Pada box panel perlu disiapkan beberapa lubang yang digunakan untuk penempatan saklar utama dan 4 lubang yang digunakan untuk menempatkan box panel pada dinding menggunakan dinabolt atau fisher, atau U-bolt 3 inch untuk pengunci pada tiang, serta 4
4 lubang untuk jalur kabel yang keluar atau masuk dari dan ke box panel. Di antaranya, kabel radar torrent, kabel speaker, kabel lampu sirine atau blitz, dan kabel panel tenaga surya. Berikut adalah titik-titik atau lubang pada box panel. Dengan menggunakan kertas A4, pensil, dan penggaris, aturlah penempatan posisi lubang dinamo atau U-bolt. Jumlah lubang cukup dibuat 4 titik pada kertas. Pada kertas A4 yang telah ditandai titik-titik tadi, direkatkan sisi belakang box panel menggunakan double tape. Selanjutnya, pada posisi titik-titik ditandai menggunakan alat penitik hingga berbekas tanda penitik, yang nantinya dilakukan pengerjaan bor untuk membuat lubang baut. 2. Pada sisi sebelah kiri box panel dibuatkan lubang dengan pola persegi panjang untuk memasang saklar utama. 3. Membuat lubang jalur kabel sebanyak 4 buah pada sisi bawah box panel. Dipilihnya sisi bawah box panel menjaga dari debu atau air yang jatuh dan masuk ke dalam box panel sehingga komponen APB tetap bersih. 4. Membuat lubang persegi panjang pada pintu box panel untuk menempatkan volt ampere meter, yaitu dengan membuat lubang menggunakan gerinda potong. Kemudian, pola persegi panjang yang terbentuk dirapihkan menggunakan kikir agar tidak tajam sisi-sisinya. 5. Hingga tahap ini, pekerjaan untuk box panel telah selesai dan dapat dilakukan perakitan bersama plat komponen. Dalam merakit komponen sistem APB dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Step by step merakit kabel dan sekun. 2. Komponen sistem APB yang ditempatkan di luar box panel. 3. Instalasi atau pemasangan APB dapat ditempatkan dengan 2 cara. Berikut adalah step by step merakit komponen tersebut. Step by step merakit kabel dan sekun. Perhatikan blok diagram atau alur sistem APB. 1. Plat komponen yang telah terpasang modul-modulnya dan pintu box panel yang telah terpasang volt ampere meter dikeluarkan dari dalam box panel, kemudian diletakkan di atas meja kerja yang telah disiapkan peralatan atau bahan perakitan dan solder session. Siapkan kabel serabut warna merah dan hitam, sekun, dan crimping. 2. Susunan kabel yang baik adalah tidak terlalu pendek atau terlalu panjang, serta menyesuaikan ruang gerak dan memperhitungkan pula kebutuhan pengkabelan untuk komponen yang nantinya dipasang di luar box panel. 3. Pada gambar poin 2 di atas, label warna hijau menunjukkan kabel yang perlu diperpanjang menurut kebutuhan dan menyesuaikan ruang gerak. 4. Pasang sekun terminal pada ujung kabel warna merah dan hitam yang mengarah ke aki atau baterai. Jangan lupa, pasangkan kabel sesuai pola hubungannya. 5. Pasang sekring 4 ampere di dalam rumah sekring atau fuse. 6. Sambungkan pasangan ujung-ujung kabel nomor 4, 7, 8, dan 10 ke terminal nomor 11 dan kencangkan baut pengunci kabel pada terminal. 7. Pada tahap ini proses merangkai modul atau komponen dan kabel di dalam box panel telah selesai. 2. Komponen sistem APB yang ditempatkan di luar box panel. Radar torrent, pipa pelindung PVC atau pipa besi galvanis 3 inch, panel tenaga surya 20-50 watt peak, lampu sirine atau blitz, speaker 25 watt. Step by step merakit radar torrent, pelampung, dan pipa pelindung. 1. Menyiapkan dudukan radar torrent sekaligus pengait pipa pelindung. 2. Pipa pelindung pelampung dapat menggunakan pipa PVC atau pipa besi galvanis 3 inch dengan panjang 150 cm dan bagian bawah dilubangi beberapa titik hingga ketinggian 20 cm dari ujung pipa PVC atau pipa besi galvanis 3 inch. 3. Pasang dudukan radar torrent dan pipa pelindung ditempatkan pada lokasi yang tepat, yaitu representatif mendeteksi kenaikan permukaan air di atas drainase atau bak kontrol. 4. Merangkai radar torrent, tali sling, dan pelampung menyesuaikan ketinggian air pada drainase saat banjir. Pelampung diisi dengan air sebagai fungsi pemberat saklar radar torrent dengan takaran 3/4 dan setengah bagian pelampung. 5.
Apabila proses perakitan dan penempatan telah selesai, sambungkan kabel dari radar toren dan melindunginya dengan pipa PVC 1 inch menuju terminal di dalam box panel. 6. Jangan lupa pasang klem pada pipa pelindung kabel, radar toren, dan pelampung. Step by step merakit panel tenaga surya. 1. Merakit panel tenaga surya pada dudukannya. 2. Mempersiapkan tempat pemasangan panel tenaga surya dengan menandai titik bor untuk dinabolt pada permukaan rata. 3. Melakukan pengeboran pada titik yang telah ditentukan menyesuaikan ukuran dinabolt. 4. Memasang panel tenaga surya yang telah dirangkai dengan dudukannya pada dinabolt yang telah dipasang pada tempatnya dan kunci pada murnya. 5. Apabila proses perakitan dan penempatan telah selesai, sambungkan kabel dari panel tenaga surya dan melindunginya dengan pipa PVC 1 inch menuju terminal di dalam box panel. Step by step merakit speaker. 1. Merakit speaker pada dudukannya. 2. Mempersiapkan tempat pemasangan speaker dan arah hadapnya dengan menandai titik bor untuk dinabolt pada permukaan rata. 3. Melakukan pengeboran pada titik yang telah ditentukan menyesuaikan ukuran dinabolt. 4. Memasang panel tenaga surya yang telah dirangkai dengan dudukannya pada dinabolt yang telah dipasang pada tempatnya dan kunci pada murnya. 5. Apabila proses perakitan dan penempatan telah selesai, sambungkan kabel dari speaker dan melindunginya dengan pipa PVC 1 inch menuju terminal di dalam box panel. Step by step merakit lampu sirine atau blitz. 1. Merakit lampu sirine pada dudukannya. 2. Mempersiapkan tempat pemasangan lampu sirine dan arah pandangannya dengan menandai titik bor untuk dinabolt pada sisi dinding yang tegak lurus. 3. Melakukan pengeboran pada titik yang telah ditentukan menyesuaikan ukuran dinabolt. 4. Memasang lampu sirine yang telah dirangkai dengan dudukannya pada dinabolt yang telah dipasang pada tempatnya dan kunci pada murnya. 5. Apabila proses perakitan dan penempatan telah selesai, sambungkan kabel dari lampu sirine atau blitz dan melindunginya dengan pipa menuju terminal di dalam box panel. Setelah semua alat selesai dirakit, maka dilakukanlah instalasi atau pemasangan APB. Instalasi pemasangan APB dibedakan menjadi 2 cara, yaitu APB ditempatkan pada bangunan permanen di lokasi yang tepat dan tidak mengganggu di sekelilingnya. Jika tidak ada, maka APB dapat dipasang pada tiang mandiri seperti berikut. APB dipasang pada tiang mandiri yang didesain khusus untuk pemasangan APB dengan menggunakan beberapa material besi, wire mesh, dan plat atau seng. Dapat dirancang beberapa bagian tiang khusus untuk memasang komponen APB. 4 bagian utama pada tiang APB ini diantaranya sebagai berikut. Tiang utama sekaligus pelindung radar toren, tali sling, dan pelampung menggunakan besi dengan diameter 3 inch, setinggi 300 cm. 2. Tiang dan dudukan H untuk memasang panel tenaga surya, serta dudukan T untuk lampu sirine atau blitz. 3. Kerangkeng sebagai pelindung box panel. 4. Box panel sebagai tempat plat modul atau komponen sistem APB. Inilah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam pembuatan alat peringatan banjir dan cara kerjanya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.